pas awal kita masuk, kita udah disambut sama sketsa potret diri dari Henk Ngantung saat dia berusia 55 tahun. Faktanya, gambar ini itu digambar sambil bercermin, terus langsung digambar gitu teman-teman. Perumusan naskah proklamasi menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia, dimulai oleh berbagai tokoh dari berbagai latar belakang untuk mencapai kemerdekaan. Jadi di sini adalah karya buatan Hendrik Henk yang berjudulkan Tani yang dibuat pada tahun 1943. Di lukisan ini terlihat gambaran bagaimana Hendrik memperhatikan para masyarakat di bawah hidup dan bekerja. Lalu selanjutnya di sini ada proses pembacaan proklamasi oleh Bapak Soekarno. Pada 17 Agustus, Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi. Yang selanjutnya ada proses pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya di sini ada gambar Bapak Soekarno sedang membacakan proklamasi kemerdekaan untuk pertama kalinya. Ini didampingi oleh Dr. Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Terus ini juga lagi menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan juga di sini adalah pengibaran bendera merah putih di Pegangsaan Timur nomor 56. Oke, selanjutnya di sebelah JJ dan di sebelah saya ada naskah proklamasi ketikan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Jadi saya itu milik pada saat pengetikan naskah proklamasi melakukan 3 perubahan kata, yaitu kata tempo menjadi tempo, wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, serta penambahan tulisan hari, bulan, dan juga tahun. Kemudian bergeser lagi ke sebelah kanan ada koran Suara Asia 1945. Jadi ini tuh dibuat pada saat 20 Agustus 2605. Nah, jadi ini merupakan surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit di Surabaya, Jawa Timur. Yeay, kondisi lagi gacor ketua. Oke, next. Pada akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirimkan Lord Killearn untuk datang ke Indonesia untuk menyelesaikan misi perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Lalu pada 7 Oktober 1946, bertempat di Konsultan Jenderal Inggris di Jakarta, dibukalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dipimpin oleh Lord Killearn sendiri. Lalu perundingan ini menghasilkan gencatan senjata pada tanggal 14 Oktober 1946. Lalu mengadakan perundingan lebih lanjut yang dinamakan Perundingan Linggarjati yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 1946. Lalu di bagian sini ada informasi mengenai Henk Ngantung dengan KRIS, yaitu Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, dan dibentuk pada 8 Oktober 1945. Anggota KRIS ini adalah orang-orang yang berasal dari Sulawesi dan Indonesia bagian timur. Cikal bakal KRIS ini tidak lepas dari unit semi militer bernama Coku Eitai yang dibentuk oleh Laksamana Maeda untuk melakukan tugas-tugas sabotase, kontra intelijen, dan pengintaian. Lahirnya KRIS juga dilatar belakangi oleh lahirnya Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945, di mana para pemuda-pemudi Indonesia lainnya merasa terpanggil untuk membela Republik dengan membentuk laskar-laskar bersenjata. Aktivitas lain KRIS yaitu melakukan penyusupan ke dalam pasukan KNIL Belanda untuk menghimpun informasi strategis. Lalu di sini adalah potret anggota-anggota dari KRIS dan aktivitas-aktivitas mereka. Baik teman-teman, di sini itu ada foto markas tentara Inggris, bisa dilihat. Kemudian, nah jadi judulnya adalah Mereka Kembali Kami Bersiap, Diplomasi Pertama Mediator Inggris. Nah jadi Sir Philip Christison itu menempati bekas kediamannya Laksamana Maeda sebagai upaya dalam bentuk mediasi antara Indonesia dan Belanda. Kemudian
pertemuan pertama itu dilakukan di 23 Oktober 1945 antara Soekarno dan H.J. Van Mook. Kemudian pada 31 Oktober 1945 antara Soekarno dan Bung Hatta serta H.J. Van Mook. Nah, kemudian sebagai penengahnya adalah Dr. M.E. Denning. Tapi pertemuan itu nggak menghasilkan apa-apa, teman-teman. Kemudian Indonesia ini sudah beranggapan bahwa Perang Dunia Kedua itu sudah pada tahap akhir. Tapi Belanda tidak setuju dengan pandangan Indonesia. Jadi Belanda itu masih menganggap Hindia Belanda itu merupakan wilayah mereka sebagai pemenang perang. Nah, realita yang menegaskan ini, Inggris itu melihat realita ini, teman-teman, kemudian mengubah persepsinya menjadi penengah konflik seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan di Perundingan Linggarjati. Nah, jadi untuk mengatasi konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda, pemerintahan Inggris mengadakan Perundingan Linggarjati yang dilaksanakan pada 11 sampai 15 November di Linggarjati. Nah, jadi Indonesia itu diwakili oleh Sultan Syahrir. Nah, jadi hasil dari Perundingan Linggarjati itu apa sih? Jadi pertama, hasil perundingan dari Linggarjati adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Selanjutnya, Belanda itu juga harus meninggalkan de facto paling lama itu 1 Januari 1949. Terus yang ketiga, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat. Untuk hasil perundingan terakhir, Republik Indonesia dan Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Di sini ada perundingan Renville yang isinya terdapat dari Perundingan Renville diadakan pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Namun sayangnya perjanjian Renville ini merugikan posisi Indonesia karena wilayah Republik Indonesia yang makin mengecil. Jadi teman-teman, kenapa museum ini dapat membuat fasilitas seperti ini agar kita, murid-murid maupun orang masyarakat umum dapat melihat-lihat mengenai sejarah Indonesia dengan menyenangkan. Baik, di sini menjelaskan bahwa pada dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat pada tanggal 17 Agustus 1945, Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Bung Hatta, dan Bapak Ahmad Suwardo mengintari sebuah meja makan panjang di mana mereka merumuskan naskah proklamasi, dan kegiatan tersebut diabadikan melalui patung-patung di museum ini. Oke, baik. Di sini ada pintu warna kuning. Permisi. Ini ngerti naskah proklamasi, lihat nggak sih? Baik, di sini ada kopiah proklamator. Nah, kopiah ini biasanya dipakai oleh Bapak Presiden pertama kita, yaitu I.R. Soekarno, sebagai bentuk perlawanan dan identitas nasional bangsa Indonesia. Nah, jadi kopiah ini tuh biasanya dipakai oleh I.R. Soekarno dan juga Muhammad Hatta, dan biasanya itu digabungkan dengan jas hitam dan gaya khas yang berwibawa. Ada kalian. Jadi teman-teman, ini adalah mesin yang bisa dipakai pengunjung museum untuk membaca komik mengenai masa-masa kemerdekaan Indonesia. Selain itu, kita juga bisa menonton video, melihat tinjauan bangunan museum, bahkan melihat peristiwa-peristiwa perumusan naskah proklamasi. Jadi ini kondisi di dalam rumah Laksamana Maeda. Nih, ini pertama masuk sebenarnya tadi di depan tuh ada, tapi kita langsung sini aja ya. Ayo. Nih.
Di sini ada kayak ruang apa ini? Ruang tunggu mungkin ya. Tuh, ada Bong Ajo Bong. Ini ada lukisan imperialisme. Oh my god. Lanjut. Di sini ada, ini mungkin ruang. Iya ya, serem sih jujur. Kita mau ke atas. Ayo. Sekarang kita mau naik guys. Naik. Hati-hati guys, lihat ya. Curam guys, ini pendek banget, takut jatuh. Ini kalau A few moments later. guys, sini nyampe langsung ke pajangan. Ini kayaknya asli ya, asli. Lanjut ke sini ada ruang artistik. Ini ada keris ya, keris. Terus ini ada reproduksi dari foto pembacaan naskah proklamasi. Lanjut. Oh my god, ada bathtub. Oke lanjut, di sini ada tempat cuci tangan. Oh iya. Kita masuk lagi nembusnya ke ruang aktivitas. Di sini ada surat-surat, ada ini ilmu hukum revolusi. Ini ada foto Suwiryo, patung guys, patung. Ini ada tas kulit yang punyanya Suwiryo. Ada boban hitam sama jamnya Suwiryo. Jadi Suwiryo itu tuh wali kota pertama guys. Iya sih? Iya, benar-benar. Mantan wali kota pertama. Itu menghasilkan tulisan kayak tuh boban Suwiryo. Ini ada mesin ketiknya. Langsung aja. Ada foto. Oke, ayo next. Ayo. Selanjutnya ini ada ruangan. Ini ada baju-baju guys. Ini ada Tokumo, baju Tokumo, jasnya, tongkatnya sama pecinya, topinya. Terus di sini ada ini nih, batik. Bukan sih. Gusti Ketut Podja nih punya dia ya. Terus ini bagus sih, ini kayak modern banget kayak Dior gitu, kayak misalnya Dior, terus catwalk gitu kayak. Ini ada kacamata Restock Marcus Hamidan. Bagus ya guys. Ada jam tangan. Lalu selanjutnya ada Mijela. Ini ada topi bundar, punya Supomo, punya Suwiryo, ini punya Supomo, itu punya Sutan. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan. Ini ada ini, terus ada ini naskah proklamasi tulisan tangannya ini guys. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa. Hal-hal yang menjadi maaf nggak kelihatan. Ini hanya replika ya teman. Kayak replika guys. Terus ini ada bendera Indonesia. Terus ini ada gambar. Oh my god, ada toilet lagi guys, tapi warna pink. Mungkin ini buat istrinya ya. Lucu. Jujur jadi pengen mandi. Cuci tangan. Ada dua. Ini mungkin sikat gigi, mungkin sini ada kaca, terus sikat gigi berdua. Yes, ini ada apa ya sama? Tapi kayak lebih mudah ada pakai dari jenis ya. Terus kita keluar, di sini ada balkon. Terus di sini ada surat-surat sticky note dari orang yang pernah datang ya. Kita baca salah satunya. Baik, jadi ini adalah goa yang telah dibuka untuk sebagai pameran
bagi pengunjung museum dan ini adalah goa benerannya, teman-teman. Agak seram ya menurut saya. Ini bukan lubang buaya.